Beberapa tahun terakhir ini banyak sekali ya kita melihat di media-media sosial banyaknya akun-akun gosip yang bermunculan. Baik itu di Instagram, di Facebook dan berbagai media sosial lainnya. Salah satu tugas akun gosip ini adalah kalau boleh dikatakan menyebarkan aib orang lain, ya. Inilah salah satu tugas dari akun-akun gosip ini. Dan saya melihat ya, pernah melihat beberapa akun gosip itu yang artinya nggak sengaja muncul di beranda. Kemudian saya klik. Entah itu ABG atau ibu-ibu atau siapa, Allahu a'lam. Yang penting begitu banyak masyarakat Indonesia yang merespon akun-akun gosip ini ya. Dan itu saya lihat itu komentar mereka itu jelek-jelek semua. Nah, dari segi hukum Islamnya itu bagaimana sih Islam memandang akun gosip seperti ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan dua hal ya. Yang pertama, hukum pemilik akun gosip ini. Yang kedua, bagaimana pandangan Islam mengenai akun gosip tersebut. Oke, kita masuk yang pertama. Gimana sih dalam Islam hukum pemilik hukum orang yang memiliki akun gosip seperti ini? Nah, perlu diketahui bahwa memiliki akun gosip artinya gosip ini adalah bahasa lain dari ghibah. Di dalam Islam dinamakan ghibah. Nah, diperhalus bahasanya oleh orang sekarang namanya gosip. Sama halnya dengan kalau kita contohkan dengan yang lain ada namanya riba. Dihaluskan lagi bahasanya oleh orang lain yaitu bunga bank. Kalau dalam Islam bahasa kasarnya itu riba gitu. Nah, begitu juga dengan gosip. Gosip ini bahasa halus. Bahasa kasarnya itu adalah ghibah. Apa sih ghibah ini? Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian mengetahui apa itu ghibah? Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang mana dia tidak suka jika kejelekannya itu didengar oleh orang lain. Inilah yang dinamakan ghibah. Di dalam hadis lain juga baginda Rasulullah SAW mengatakan di mana baginda Rasulullah SAW melarang ghibah ini. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana jika apa yang dikatakan tentang orang tersebut adalah benar? Apa jawaban Rasulullah SAW? Jika yang kau katakan itu benar, maka engkau telah menggibahnya, maka engkau telah menggunjingnya. Akan tetapi jika yang kau katakan itu jika yang kau katakan itu tidak benar, maka engkau telah memfitnahnya. Oleh sebab itu, yang pertama tadi kita masuk ke yang pertama, hukum pemilik dari akun ghibah ini. Yang pertama, dia mendapatkan dosa dosa pemilik akun ghibah, di mana berarti dia menjadikan dia itu sama saja menyediakan tempat orang berbuat maksiat. Ketika dia menyediakan wadah untuk tempat orang berbuat maksiat, kemudian di dalam komentar postingannya tersebut banyak masyarakat yang dimana mencaci, menggibah orang yang dia posting tersebut. Ini merupakan menyediakan wadah ya. Dan di dalam Islam orang yang menyediakan wadah seperti ini adalah besar dosanya ya. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Dan barang siapa yang mencontohkan contoh yang jelek dalam Islam, kana alaihi wizruha wa wizru ma amila biha min ba'di, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dan dia akan mendapatkan dosa seperti orang yang mengamalkannya. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa mereka. Inilah dosanya. Ketika kita
ketika menyediakan wadah untuk orang lain, kemudian di dalam komentar tersebut ada orang yang mencaci maki, kemudian dia bagikan postingan tersebut. Bayangkan berapa banyak orang yang membagikan postingan tersebut, berapa banyak orang yang mencaci maki orang yang dia posting. Nah, sebanyak itulah dosa yang dia tanggung. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dia dapat dosa. Bagi pemilik akun gosip ini dia dapat dua. Yang pertama, dia dapat dosa menjadi wadah menyediakan tempat untuk orang berbuat maksiat. Itu yang pertama. Ini yang paling utama. Yang kedua, dia dapat dosa ghibah. Kenapa? Karena dengan dia memposting orang itu sama saja dia menggibah orang lain. Nah, dia dapat dosa dua. Yang pertama, menyediakan tempat untuk orang berbuat maksiat. Yang kedua, dia menjadikan yang kedua, dia menggibah orang lain. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kaum muslimin untuk menggunjing sesama saudaranya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Dan janganlah kamu menggunjing satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allah di sini mengumpamakan ya, orang yang menggunjing saudaranya sesama muslim diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala memakan daging saudara yang telah meninggal dunia. Tentunya kata Allah Subhanahu wa taala, tentunya kamu akan merasa jijik. Bayangkan jika seorang muslim disuruh memakan daging orang yang telah meninggal dunia, tentunya dia akan merasa jijik. Nah, inilah perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menggibah orang lain. Nah, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kaum muslimin, mengajak kepada hambanya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Oleh sebab itu orang yang menggibah orang lain dia akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis di mana baginda Rasulullah SAW mengingatkan agar kita tidak berbuat ghibah. Dan kenapa? Karena kata baginda Rasulullah SAW mengatakan karena orang yang ghibah ini termasuk orang yang bangkrut nanti di akhirat. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Apakah kalian mengetahui siapa yang bangkrut di hari kiamat nanti? Kata baginda Rasulullah SAW. Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami di hari kiamat nanti adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan juga dia tidak mempunyai harta. Apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Baginda Rasulullah SAW menjawab, orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti dari umatku adalah dia datang membawa pahala zakat, dia datang membawa pahala puasa, dan dia datang membawa pahala solat, akan tetapi dia juga datang dengan membawa dosa kezaliman. Dia pernah mencaci si ini, dia pernah mencela si ini, dia pernah menuduh si ini tanpa bukti, dia pernah menzalimi si ini, dan dia pernah menumpahkan darah si ini. Maka sebagai tebusannya adalah kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Sampai apabila kebaikannya itu sudah habis, sementara kezalimannya belum tertebus, maka dosa orang yang dia zalimi itu akan ditimpakan kepadanya. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Beliau SAW melanjutkan, summa turiha finnar, hingga habis, hingga dia dicampakkan ke dalam neraka. Bayangkan, orang yang apabila pada hari kiamat nanti datang dengan pahala solat, pahala zakat, pahala puasa, kemudian dia juga datang membawa dia datang juga membawa dosa kezaliman. Dia waktu di dunia pernah menggunjing si ini, dia pernah menyakiti si ini, dia pernah menuduh orang tanpa bukti, pernah menzalimi orang lain, pernah menuduh dan segala macam, pernah menumpahkan darah. Maka di hari kiamat kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Sampai ketika kebaikannya sudah habis, sementara kezalimannya tersebut belum tertebus, maka dosa orang yang dia zalimi tersebut akan ditimpakan kepadanya. Summa turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka, kata baginda Rasulullah SAW. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah dosa
bagi orang-orang yang menyediakan wadah untuk tempat orang berbuat maksiat dan menyediakan dan menggunjing orang lain. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi akun-akun gosip. Kenapa? Karena akun-akun gosip ini akan mendekatkan kita kepada neraka dan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jika datang seseorang yang fasik membawa berita, maka bertabayunlah terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'antum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika ada suatu berita datang kepadamu, fatabayyanu, maka bertabayyunlah sebelum engkau menimpakan bahaya kepada orang lain dengan kebodohan dan pada akhirnya engkau menyesal dengan apa yang telah kamu lakukan itu. Maka dari itu jauhi akun-akun gosip. Kenapa? Karena akan mendekatkan kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu insyaallah kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.